وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا pada kesempatan ini sholat dan subuh bersama guru kita Mukarram Ustaz Muhammad Sima dengan pembahasan sirah nabawiyah dengan tema pengiriman surat kepada raja. Jadi memasukkan Allah. Sebelumnya marilah kita sama-sama dengan hati ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra ramadhana shahra as-siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin gak ada hadiratnya, para shaimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Marilah kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan diantaranya yang kita rasakan pada pagi hari ini bahwa Allah masih mengumpulkan kita dalam keadaan Allah masih mengumpulkan kita dalam ketaatan kepadanya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang Allah kumpulkan dalam keadaan bermaksiat. Dan marilah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menjadikan kita sebagai orang-orang yang masih bisa menikmati ibadah, masih bisa menikmati ketakwaan, ketaatan kepadanya. Karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak lagi bisa menikmati ibadah. Mereka menganggap ibadah dan ketaatan adalah beban yang memberatkan. Bukan hanya tidak bisa menikmati ibadah, tapi lebih parah dari itu sudah tidak lagi bisa ibadah. Tidak bisa ibadah bukan tidak mampu secara fisik, tapi tidak punya kesadaran. Tidak Allah beri taufik untuk bisa beribadah. Maka apa yang kita rasakan, kita masih kumpul dalam keadaan taat, ya, dan kita masih bisa menikmati ibadah. Itu adalah nikmat Allah yang paling besar, lebih besar daripada nikmat apapun. Itu merupakan nikmat taufik dari Allah. Lebih besar daripada nikmat apapun, maka marilah kita syukuri agar kita bisa istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita, kajian sirah nabawiyah. Pada pertemuan terakhir bulan yang lalu kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, satu peristiwa agung dalam sejarah Islam, karena dengan perjanjian tersebut akhirnya umat Islam di Madinah semakin diakui eksistensinya. Karena orang-orang Quraisy yang tadinya menganggap bahwa umat Islam adalah satu kaum yang melakukan pemberontakan dan juga mendatangkan ajaran-ajaran yang tidak dikenal oleh nenek moyang mereka, sehingga kaum muslimin harus diperangi apapun caranya. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, maka itu membuktikan bahwa eksistensi umat Islam semakin diakui. Walaupun mereka masih dianggap satu komunitas yang kecil, belum dipertimbangkan oleh peradaban-peradaban yang ada pada saat itu. Belum dipertimbangkan oleh Persia, apalagi oleh Romawi yang baru saja menang perang melawan Persia. Dan juga oleh peradaban-peradaban lainnya. Tapi paling tidak umat Islam pada saat di kota Madinah sudah semakin diakui. Jumlah mereka masih sedikit pada saat itu, Pak. Tidak lebih dari 5.000 orang. Ya, di zaman itu umat Islam belum sampai 5.000 orang. Baru nanti banyak pasukannya atau banyak
Rasulullah banyak pengikutnya setelah terjadinya Amul Wufud pada tahun 9 Hijriah. Tapi sebelum itu masih sedikit sekali jumlah kaum muslimin ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang dimana di antara poinnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Juga poinnya ada 4 poin ya. Yang pertama gencatan senjata selama 10 tahun, yang kedua bahwa umat Islam harus pulang pada saat itu, tidak bisa melaksanakan umrah dan bisa melaksanakan umrah tahun berikutnya, dan mereka diizinkan untuk menginap di kota Makkah selama 3 hari 3 malam dengan syarat kaum muslimin tidak boleh membawa senjata perang. Yang boleh mereka bawa hanya senjata yang biasa dibawa oleh musafir. Lalu juga isi perjanjiannya bahwa orang Mekah yang lari ke Madinah maka harus dikembalikan, sedangkan orang Madinah yang lari ke Mekah maka tidak harus dikembalikan. Ada beberapa kejadian setelah perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, ada sebagian wanita-wanita muslimah yang kabur dari Mekah ke kota Madinah. Kabur untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keimanan mereka. Di antara yang kabur adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Ummu Kulthum? Anaknya Uqbah bin Abi Mu'aid, putrinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini siapa? Yaitu seseorang yang pernah meletakkan isi perut unta di atas punggung Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud ya, ketika masih fase Mekah. Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau juga yang pernah mengambil selendang untuk mencekik Rasulullah SAW. Jadi beliau ini atau dia ini, Uqbah bin Abi Mu'aid, adalah orang yang sangat benci dengan Rasulullah SAW. Dan dialah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idh ja'ani." Celaka aku seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai kekasih. Kenapa? Karena dia telah mencelakakanku, telah menyesatkanku setelah zikir, setelah hidayah itu datang kepadaku. Jadi ceritanya Uqbah bin Abi Mu'aid ini pernah suatu ketika mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, kalau tidak salah surat Thaha, maka dia tertarik untuk masuk Islam. Nah, dia tergugah hatinya ketika mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Dia ingin masuk Islam, tapi dia merasa bahwa Islamnya itu tidak afdal kalau dia tidak mengajak teman dekatnya. Maka dia datangi teman dekatnya langsung buang muka. Teman dekatnya langsung berkata, "Saya tahu engkau ini baru saja mendengar Muhammad baca Al-Quran dan engkau tertarik dengan agamanya Muhammad. Mulai saat ini wajahku haram bagi wajahmu. Saya tidak akan melihat lagi engkau." Maka akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini lebih memilih temannya dibandingkan masuk Islam. Akhirnya dia berkata kepada temannya, "Kalau begitu saya minta maaf." Kata temannya, "Lakukan sesuatu yang membuat hati saya ridho dan mau lagi untuk melihat wajahmu." Maka suatu saat ketika dia sedang berkumpul-kumpul di depan Ka'bah bersama Abu Jahal dan juga para pembesar Mekah Quraisy yang lainnya, pada saat itu mereka melihat Rasulullah sedang salat di depan Ka'bah. Lalu Abu Jahal berkata, "Siapa di antara kalian yang berani untuk mendatangkan isi perut onta Bani Fulan yang baru saja disembelih?" Maka pada saat itu Uqbah bin Abi Mu'aid teringat, "Oh iya, saya punya janji sama kawan saya untuk melakukan sesuatu yang membuat hatinya ridho kembali." Maka dia bangkit dan mengatakan, "Saya siap mengambilnya." Dia pergi, lalu dia datangkan isi perut unta itu, diletakkan di atas punggung Rasulullah yang sedang sujud. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud melihat dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seandainya saya ini punya pelindung, saya akan membela Rasulullah. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa." Sampai akhirnya kabar tersebut sampai kepada Fatimah, putri beliau. Akhirnya putri beliau Fatimah mendatangi Rasulullah dan membersihkan kotoran dari punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi orang yang sangat jahat terhadap Rasulullah. Hampir sebenarnya masuk Islam, ya, tapi nggak jadi. Nah, ini pentingnya kita memilih teman yang baik ya, karena teman itu akan menarik kita kepada kebaikan atau kepada keburukan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, as-sahibu sahib. As-sahib, teman, sahib akan menarik. As-sahib, sahib. Hadirin yang dimuliakan Allah, Uqbah bin Abi Mu'aid punya anak Ummu Kulthum namanya. Ummu Kulthum beriman kepada Rasulullah SAW.
Setelah perjanjian Hudaybiyah, Ummu Kulthum dan beberapa wanita mukminah lainnya kabur ke kota Madinah dari Mekah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diterima oleh Rasulullah, datanglah saudara-saudaranya Ummu Kulthum. Datang dari Mekah ke kota Madinah menemui Rasulullah. Apa tujuannya? Untuk memulangkan, mengambil kembali Ummu Kulthum. Dan dua orang saudara Ummu Kulthum berdalih bahwa Ummu Kulthum harus dikembalikan karena perjanjian Hudaybiyah, kalau ada yang kabur dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menolak untuk mengembalikan para wanita mukminah ini. Apa alasannya? Karena yang masuk dalam perjanjian Hudaybiyah adalah para laki-laki. Kalau laki-laki iya kami kembalikan, kalau perempuan tidak termasuk dalam perjanjian. Dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jandal, ya, ketika terjadi negosiasi di Hudaybiyah itu, di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ya, Abu Jandal anaknya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini utusan Quraisy yang menemui Rasulullah di Hudaybiyah untuk melakukan negosiasi. Ya kan, sehingga terjadilah kesepakatan 4 poin itu, 4 perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Abu Jandal anaknya Suhail bin Amr ini, dia muslim, ingin bertemu dengan Rasulullah dan ingin bergabung bersama pasukan Rasulullah agar bisa ikut ke Madinah. Ya kan? Tapi karena perjanjian itu sudah dibacakan, maka Rasulullah tidak bisa membawa Abu Jandal. Abu Jandal ditarik kembali oleh orang-orang Quraisy dan Rasulullah biarkan. Jadi Rasulullah menepati janji. Adapun wanita mukminah menurut Rasulullah, mereka tidak masuk ke dalam perjanjian, yang masuk hanya laki-laki. Maka Rasulullah menolak permintaan saudara-saudaranya Ummu Kulthum. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian wanita-wanita mukminah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian sudah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Bagaimana cara Rasulullah menguji keimanan mereka? Disebutkan dalam tafsir ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya, "Kaifa kana imtihanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa?" Bagaimana ujian Rasulullah terhadap para wanita yang berhijrah tersebut? Maka Ibnu Abbas bercerita, "Kana yamtahinuhunna." Rasulullah menguji mereka. Dengan cara apa? Dengan cara diambil sumpah, gitu ya. Apa bunyinya? Billahi ma kharajtu min bughdi zaujin. Jadi mereka disuruh mengucapkan, demi Allah saya keluar dari Mekah bukan karena benci terhadap suami. Wa billahi ma kharajtu raghbatan an ardin ila ardin. Demi Allah saya tidak keluar ya karena benci terhadap satu negeri dan ingin pindah ke negeri yang lain. Wa billahi kharajtu iltimasa dunya. Demi Allah saya tidak keluar karena ingin mencari dunia. Wabillahi ma kharajtu illa hubban lillahi wa rasulih. Demi Allah saya tidak keluar dari negeri saya kecuali karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka mau mengucapkan itu maka akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Allah melanjutkan, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita-wanita ini tidak lagi halal bagi mereka, maksudnya bagi suami-suami mereka. Ya kan, dan mereka tidak lagi halal bagi wanita-wanita ini karena dalam Islam ya, wanita yang mukminah tidak boleh bersuamikan laki-laki yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kan satu masalah, Pak, harus diselesaikan masalahnya. Ini wanita-wanita datang ke Madinah bukan karena Rasulullah memaksa, tapi kemauan mereka sendiri. Ya kan, mereka jauh-jauh dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah kan bukan kayak Cilodong ke Beji, Pak. Kalau bilang Cilodong Beji dekat ya. Mekah Madinah itu kan 430 kilo dengan segala kesulitan yang ada pada saat itu. Tentu kan safar di zaman itu nggak seperti safar zaman sekarang. Sekarang tinggal beli tiket naik bus sampai tidur sampai langsung 430 kilo.
Kalau dulu kan enggak Pak, jalan. Ya kan? Mereka niat, itu artinya wanita-wanita mukmin itu niat untuk datang ke Rasulullah, dan Rasulullah harus menerima mereka. Jadi mereka ini seperti pencari suaka begitu ya. Dari Mekah ke Madinah, karena mereka di Mekah terancam, wanita-wanita mukminah. Ya kan? Mereka datang ke Rasulullah untuk meminta perlindungan. Rasulullah terima. Tapi mereka masih punya suami. Apa yang harus dilakukan? Allah melanjutkan ayatnya, wa atuhum ma anfaqu. Berilah kepada mereka apa yang telah mereka keluarkan. Maksudnya, berilah kepada suami-suami mereka mahar-mahar yang telah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka. Maka kaum muslimin pada saat itu, para sahabat mengumpulkan harta untuk bisa mengumpulkan mahar-mahar ya, yang telah dibayarkan suami-suami mereka, dikembalikan lagi maharnya. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak ada masalah bagi kalian jika kalian ingin menikahi mereka, dengan syarat kalian harus memberi mahar kepada mereka. Jadi mereka datang nggak punya suami, nggak punya pelindung, maka dinikahi oleh para sahabat. Dan begitulah ya tradisi yang baik ya. Ketika ada wanita yang tidak memiliki suami, karena kedudukan suami bagi perempuan luar biasa Pak. Betul Pak ya? Kalau laki-laki istrinya meninggal, nggak lama nikah lagi bisa. Tapi kalau istri suaminya meninggal, itu kehidupannya bisa berubah drastis. Kehidupannya bisa berubah drastis. Karena memang begitulah Allah ciptakan. Wanita itu tabiatnya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, dia bisa hidup sendiri, bisa menopang dirinya. Berbeda dengan perempuan ya, yang dia harus dilindungi, diberi rasa aman dan diberi rasa nyaman, ya kan, dinafkahi, ya, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka ketika sosok yang berperan seperti itu, punya peran seperti itu dalam kehidupannya hilang, meninggal, atau dia bercerai, biasanya kehidupannya berubah drastis ya. Kehidupannya dalam keadaan sulit ya. Maka para sahabat menikahi mereka dengan memberi mahar kepada mereka. Lalu Allah melanjutkan, wala tumsiku bi'asamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Janganlah kalian tahan ya wanita-wanita yang masih kafir. Jadi Umar bin Khattab pada saat itu masih punya 2 istri di Mekah, masih kafir Pak, belum beriman. Maka setelah turunnya ayat ini, Umar bin Khattab menceraikan 2 istri beliau ya, yang tidak mau beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah satu kisah yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Lalu kisah berikutnya, ada seorang yang bernama Abu Basir. Abu Basir ini sama, kabur dari Mekah ke Madinah ya, karena dia ingin bergabung bersama Rasulullah. Dia orang beriman ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya gitu ya. Awalnya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi setelah itu datang utusan dari orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini mengirim 2 orang ya, dikirim oleh seorang pembesar Quraisy yang bernama Al-Ahnaf atau Al-Akhnas. Intinya salah seorang pembesar Quraisy menuliskan surat kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah memulangkan Abu Basir ke Mekah. Nah, surat ini dibawa oleh 2 orang, ya, seorang dan budaknya. Berangkatlah 2 orang ini membawa surat dari Quraisy. Sampai di Mekah, maka Rasulullah memulangkan Abu Basir. Memulangkan Abu Basir ya, sesuai dengan perjanjian. Maka Abu Basir ini dengan berat hati dia harus pulang, harus merelakan dirinya untuk dibawa pulang. Di tengah perjalanan, bukan di tengah perjalanan ya, ketika dia keluar dari kota Madinah, mereka singgah di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini Bir Ali kalau sekarang. Mereka singgah di situ. Abu Basir berkata kepada orang yang menjemputnya, orang Quraisy yang menjemputnya, ya fulan, inni la ara saifaka jayyidan. Wahai fulan, sesungguhnya saya lihat pedang kamu ini bagus. Ya, maka kata orang ini, wallahi innahu la jayyid. Ya memang pedang saya bagus. Laqad jarrabtu wa jarrabtu wa jarrabtu. Saya sudah coba, memang bagus pedangnya. Boleh nggak saya lihat? Akhirnya dikeluarkan pedang itu dari sarungnya, ya kan? Direbut sama Abu Basir, lalu dibunuhlah orang Quraisy itu. Lalu budaknya, kan tadi menyebut 2 orang kan, dia dan budaknya. Budaknya akhirnya kabur. Maka Abu Basir kembali lagi ke Madinah, ya kan, kembali lagi ke Madinah, ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Basir ketika datang masuk ke Madinah langsung ke Masjid Nabawi menemui Rasulullah. Rasulullah melihat dari kejauhan mengatakan sesungguhnya dia datang dalam keadaan takut.
Abu Basir ketika sampai di hadapan Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membunuh, gitu ya, dan kemungkinan saya juga akan dibunuh. Rasulullah usir Abu Basir sesuai dengan perjanjian. Nah, maka Abu Basir pada saat itu tidak tinggal di kota Madinah dan tidak kembali ke Mekah, tapi dia mencari tempat lain ke daerah pinggiran pantai, ya, pinggiran Laut Merah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Abu Basir pada saat itu mengirim surat kepada Abu Jandal. Abu Jandal anak Suhail bin Amr tadi yang ketika perjanjian Hudaybiyah disuruh pulang kembali ke Mekah. Mengirim surat kepada Abu Jandal agar mereka bergabung ke tempat tinggalnya Abu Basir, ya kan? Akhirnya berangkatlah Abu Jandal bersama beberapa kaum muslimin lainnya yang masih tinggal di Mekah, masih tertahan tidak bisa keluar dari kota Mekah. Mereka berangkat tidak ke Madinah tapi ke tempatnya Abu Basir. Jadi Abu Basir ini bukan lagi di bawah tanggung jawab Rasulullah, gitu ya. Jadi mereka kalau zaman sekarang mereka warga negara masih warga negara Mekah, Pak. Ya, Rasulullah sudah melaksanakan janji. Pokoknya kalau ada orang Mekah datang ke Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Rasulullah sudah mengembalikan mereka. Kalau sudah dikembalikan oleh Rasulullah berarti kan mereka bukan lagi berada di bawah tanggung jawab Rasulullah, tapi berada di bawah tanggung jawab Quraisy. Kalau terjadi apa-apa antara mereka dengan Quraisy, itu urusan mereka dengan Quraisy, bukan urusan Rasulullah SAW. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena ada sebagian ahli sejarah yang menganggap bahwa Rasulullah lah yang pertama kali melanggar perjanjian. Karena ada kaum muslimin yang melakukan pembunuhan. Jawabannya, iya betul, itu kaum muslimin, tapi bukan di bawah tanggung jawab Rasulullah. Itu berada di bawah tanggung jawab orang-orang Mekah. Rasulullah sudah melaksanakan janjinya. Dia datang ke Rasulullah pergi. Rasulullah suruh dia pergi. Apa yang terjadi setelah itu urusan dia, orang muslim ini, dengan orang-orang Mekah. Maka Abu Basir akhirnya memiliki satu tempat baru. Jadi ada satu tempat baru yang menjadi markas kaum muslimin, ya. Karena orang Mekah tidak bisa datang ke Madinah, tapi kan tidak dilarang kalau mereka kabur ke tempat yang lain, ya kan. Maka di situ terbentuklah komunitas kaum muslimin yang baru, ya, di dekat pantai itu. Ya, Abu Basir, Abu Jandal dan beberapa kaum muslimin yang lain. Nah, mereka hadirin yang dimuliakan Allah selalu memantau pergerakan orang-orang Quraisy. Karena mereka berada di masa genjatan senjata. Masa genjatan senjata ini kan digunakan oleh Rasulullah untuk mengirim surat kepada raja-raja yang nanti akan kita ceritakan. Nah, masa genjatan senjata ini digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk kembali bisa berdagang ke Syam. Ya kan? Maka pergerakan kafilah dagang orang-orang Quraisy ini dipantau oleh Abu Basir dan Abu Jandal. Setiap ada kafilah dagang Quraisy yang berangkat, mereka akan cegat dan mereka akan rampas. Gitu ya. Lagi-lagi ini bukan tanggung jawab Rasulullah. Ini urusan mereka pribadi, orang-orang Quraisy pribadi ini. Ya, mereka akan rampas. Maka setelah itu orang-orang Quraisy ini kehabisan akal. Setiap kita berangkatkan kafilah dagang, nggak pernah sampai ke Syam dan nggak pernah balik lagi ke kami. Ya kan, sehingga mereka mengalami kerugian. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW agar poin perjanjian tersebut dibatalkan. Poin perjanjian bahwa kalau ada orang Mekah kabur ke Madinah harus dikembalikan, itu dibatalkan. Jadi udah mereka boleh saja tinggal di Mekah saja sudah sana. Daripada nyusahin kami, daripada orang Islam harus hidup di Mekah, harus berurusan dengan kami, akhirnya nyusahin kami, lebih baik udah tinggal di Madinah saja bersama Muhammad sana. Akhirnya surat itu diterima oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengirim surat kepada Abu Basir agar mereka bisa datang ke Madinah karena poin perjanjian itu sudah dibatalkan. Nah, Abu Basir pada saat itu sedang sakaratul maut, ya. Sehingga cerita dia meninggal di sana dan dikuburkan di sana, maka berangkatlah Abu Jandal dan sahabat-sahabat lain ke kota Madinah atas permintaan orang-orang Quraisy sendiri. Jadi Rasulullah SAW tidak melakukan pengkhianatan terhadap janji perjanjian Hudaybiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu masa tersebut, ya, masa genjatan senjata tersebut digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengirim surat kepada para raja yang ada pada saat itu. Di antara yang dikirimi surat oleh beliau, surat di sini maksudnya adalah surat dakwah, ya, yang isinya ajakan agar mereka masuk ke dalam ajaran agama Islam. Yang pertama dikirim adalah An-Najasyi. An-Najasyi, ya. An-Najasyi yaitu nama aslinya Ashamah.
Najasyi ini bukan nama. An-Najasyi itu adalah gelar bagi pemimpin tertinggi di negeri tersebut, di negeri Habasyah. Ya, kalau zaman sekarang pemimpin tertinggi di Indonesia namanya presiden. Ya, presiden kan bukan nama, Pak. Kalau di Arab raja, raja kan bukan nama. Malik bukan nama kan. Najasyi sama. Kalau dulu di peradaban dulu Kaisar ya, Kaisar itu pemimpin tertinggi di Romawi, itu bukan nama. Itu adalah nama pemimpin tertinggi, apa gelarnya. Di Persia Kisra. Ya, An-Najasyi nama aslinya Ashamah. Ya. Ia dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa surat tersebut namanya adalah Amr ibn Umayyah ad-Damri. Apa isinya? Isi dari surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isinya Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi Malikil Habasyah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada An-Najasyi Raja Habasyah. Aslim anta, masuklah Islam engkau. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Saya memuji Allah di hadapanmu yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Ya, beliau sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Isa ibn Maryam ruhullahi wa kalimatuh. Saya bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Kun fayakun. Maksudnya kalimat Allah adalah kun fayakun. Karena Allah jika ingin berkehendak, maka Allah akan mengucapkan kun, ya kan? Jadi, maka jadilah. Ya, alqaha ila Maryam al-batul at-tayyibah al-hasinah, yang Allah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam yang baik dan yang terjaga. Artinya Isa bukanlah anak zina sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Fahamalat bihi fakhalaqahu min ruhihi wa nafkhihi kama khalaqa Adam biyadihi. Maka Nabi Isa menjadi hidup karena ruh dari Allah sebagaimana Allah menciptakan Adam. Wa inni ad'uka ila Allahi wahdahu la syarikalah wal muwalah ala ta'ati. Saya menyeru engkau kepada Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya, dan agar selalu taat kepadanya. Wa an tattabi'ani wa tu'mina billadzi ja'ani fa inni Rasulullah. Dan agar engkau mengikuti aku dan beriman kepada sesuatu yang datang kepadaku, maksudnya kepada Al-Qur'an, karena sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ad'uka wa judunaka ilallah. Aku menyuruh engkau dan tentara-tentaramu untuk beriman kepada Allah. Wa qad ballaghtu wa nasahtu faqbalu nasihati. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Sungguh saya telah menyampaikan dan memberi nasihat, maka terimalah nasihat saya, dan keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Jadi akhirnya dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan salam, tapi bukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Artinya kalau petunjuknya tidak diikuti, maka tidak ada keselamatan baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Raja Najasyi mendapatkan surat tersebut, dia masuk Islam. Karena memang Raja Najasyi ini seorang yang alim, faham betul tentang Injil. Orang yang sangat taat terhadap Injil. Nah, ini kelebihan Raja Najasyi, dan dia bisa menghilangkan kesombongannya, tidak memiliki kesombongan dalam hatinya. Berbeda dengan raja-raja Eropa yang mereka mengetahui kebenaran, ya seperti raja seperti Heraklius ya, yang tahu akan kebenaran, nanti akan kita ceritakan, tapi karena kesombongannya dia tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang Yahudi juga sama demikian. Mereka tahu betul bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang mereka tunggu selama ini, tapi karena kesombongan di dalam hati mereka, mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut ya. Berbeda dengan Najasyi ya, ini kelebihan orang-orang hitam, Pak, orang-orang Afrika yang hatinya itu lembut. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang berkulit putih yang hatinya ya ada ya, secara umum ya, bukan pribadi-pribadi ya. Secara umum sampai zaman sekarang masih ada kecenderungan untuk rasis ya. Najasyi orang hitam, dia cepat beriman kepada Rasulullah, dan dia ketika beriman mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia turun dari singgasananya, dia bersimpuh di atas tanah untuk menunjukkan ketawaduannya, dan dia berkata, seandainya bukan karena saya banyak urusan terhadap rakyat-rakyat saya, niscaya saya akan pergi ke Madinah
untuk mendatangi Rasulullah dan membawakan sendal beliau. Jadi menunjukkan ketawaduan Najasyi. Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah ya. Dan meninggal nanti tahun 9 Hijriah, dan Rasulullah menyolatkan beliau dengan sholat ghaib. Jadi ini raja yang pertama yang disurati oleh Rasulullah SAW dan disambut baik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Raja Najasyi ini raja yang sangat alim ya, bukan hanya alim tapi adil. Karena Raja Najasyi yang paling berjasa terhadap kaum muslimin. Di tahun ke-5 kenabian, 6 kenabian terjadi hijrah yang pertama kali. Jadi hijrah pertama kan bukan ke Madinah, Pak, tapi ke Habasyah, ya kan, tahun ke-5 kenabian dan ke-6 kenabian. Mereka berangkat ke sana, yang diutus diantara pada satu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika sampai ke sana pertama kali berunding dengan Habasyah, lalu Ja'far bin Abi Thalib membacakan sebagian dari surat Maryam sehingga Raja Najasyi pada satu menangis, ya kan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga kaum muslimin dilindungi di sana. Ya, ada orang-orang yang memang tinggalnya setelah itu di Habasyah, tidak kembali lagi. Ya. Dan di antara isi surat Rasulullah kepada Habasyah agar dia dinikahkan dengan Ummu Habibah. Karena Ummu Habibah pada saat itu masih hidup di Habasyah ya. Dia hijrah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahash ke Habasyah, namun suaminya meninggal dunia, sehingga Ummu Habibah ini hidupnya sendirian di Habasyah. Dan Ummu Habibah orang Quraisy, masih kerabat Rasulullah juga kalau ditarik ke atasnya. Maka di antara permintaan Rasulullah kepada Raja Habasyah agar menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Maka Ummu Habibah diminta mau atau tidak, Ummu Habibah mau. Maka Raja Najasyi mempersiapkan segala sesuatunya untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Maka diantarlah Ummu Habibah ke kota Madinah setelah kurang lebih 15 tahun tinggal di Habasyah. Karena beliau datang ke Habasyah tahun ke-5 kenabian, Pak. Ya kan? Rasulullah hijrah tahun 13 kenabian, berarti 8 tahun. Dan ini kejadiannya tahun 7 Hijriah. 8 tambah 7 berarti 15. Setelah 15 tahun tinggal di Habasyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya di antara yang dikirimi surat juga oleh Rasulullah SAW adalah Raja Heraklius, ya, Kaisar Romawi. Ini bayangkan, Pak, satu komunitas kecil yang pengikutnya belum 5.000 orang mengirim surat kepada Raja Romawi yang kekuasaannya seluruh Eropa. Sekarang Eropa itu kan terbagi berapa negara, Pak? 20 negara lebih ya. Nah, dulu itu di bawah satu kekuasaan Romawi yang sangat kuat menguasai dunia. Dikirimi surat Heraklius. Ini Raja Romawi itu terkenal dengan segala kemewahannya dan segala keangkuhannya. Ya gaya barat lah. Segala sesuatu itu penuh dengan kemewahan. Mereka memperhatikan setiap detail untuk urusan-urusan kenyamanan dunia itu. Namanya urusan kenyamanan dunia kan paling ngerti barat, Pak. Ya. Jadi memang satu momen yang sangat luar biasa. Sebelumnya Raja Heraklius ini punya nazar. Apa nazarnya? Kalau Romawi menang perang lawan Persia, dia akan berjalan kaki dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan alas kaki, dari Konstantiniyah ke Baitul Maqdis, dari Konstantinopel ke Baitul Maqdis. Konstantinopel itu di Turki sekarang kan, ke Baitul Maqdis. Nah, ternyata benar, Romawi menang perang pada saat itu melawan Persia. Maka dia laksanakan nazarnya itu. Ya. Sampai di mana Baitul Maqdis ya di di Masjidil Aqsa di Palestina, karena dulu Syam semua itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Syam itu kan terdiri dari 4 negara sekarang, Pak. Ada Syria, ada Yordania, ada Palestina dan Lebanon ya. 4 negara itu Syam. Itu semua di bawah kekuasaan Romawi. Makanya sampai sekarang orang-orang Syam ini orang-orang yang lakinya paling ganteng, perempuannya paling cantik. Ya, karena perpaduan antara Arab dan Eropa. Saya waktu kuliah di Madinah itu punya teman-teman orang Syam ya. Tinggi-tinggi, mancung-mancung, mukanya lonjong-lonjong, alisnya tebel-tebel, matanya belok-belok, putih gitu. Kalau kita samping dia kebanting, Pak. Kalau kita di samping orang-orang Syam itu kebanting. Tingginya 180 gitu, kita 160. Nah, gede-gede, putih-putih, gitu, berbulu kan. Ya pokoknya itulah. Jadi mereka di bawah kekuasaan Romawi. Ketika Heraklius itu tiba di Baitul Maqdis, maka teman-temannya itu berkata kepada Heraklius, "Angkarna hayataka." Kami ini mengingkari
Kamu ini mendapatkan kau itu tidak seperti biasanya, begitu ya. Ada apa denganmu? Dia mengatakan, saya ini meramal. Karena Heraklius ini, dia ahli kitab juga. Ahli kitab dalam artian, dia faham sekali tentang Injil, Pak. Namanya Raja Romawi. Romawi kan agama resminya ya Kristen gitu. Agama resminya Nasrani. Nggak mungkin dia menjadi raja tertinggi, apalagi zaman dulu. Raja zaman dulu kan bukan seperti zaman sekarang yang mungkin bisa dimain-mainin gitu ya, untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi. Kalau zaman dulu kan yang menjadi raja betul-betul yang hebat gitu, bukan yang sembarangan dengan sistem yang ada zaman dulu ya. Betul-betul orang yang hebat yang bisa sampai menjadi raja itu. Heraklius bukan orang sembarangan. Dia tahu betul tentang Injil dan dia juga ahli nujum, bisa meramal melalui bintang-bintang itu. Dalam Islam kan dilarang yang meramal bintang. Dia itu datang ke Baitul Maqdis dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan murung. Maka kata menteri-menterinya itu, kenapa engkau murung? Gak biasa kalau seperti itu. Biasanya dia kan datang dalam keadaan angkuh gitu ya, gagah, menunjukkan kesombongannya. Ini dalam keadaan murung. Apa yang bisa membuat Heraklius murung? Maka dia mengatakan, saya ini membaca ramalan bintang, sebentar lagi akan muncul seorang raja yang berkuasa dari kalangan orang-orang yang dikhitan. Gitu ya. Maka kata menteri-menterinya ini, Heraklius bertanya, kira-kira siapa orang yang berkhitan itu? Kata menteri-menterinya, kami tidak mengetahui ada manusia yang berkhitan kecuali dari Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi pada saat itu sangat lemah posisinya, nggak punya negara sama sekali. Mereka hanya orang-orang yang ditindas oleh orang-orang Nasrani. Maka kata menteri-menterinya, tenang saja, kalau ramalanmu itu maksudnya adalah raja dari bangsa Yahudi, hari ini kalau engkau perintahkan kami untuk menghabisi semua Yahudi yang ada, kami akan habisi. Sehingga ramalanmu itu tidak akan terrealisasi, tidak akan menjadi kenyataan. Dia tidak tahu kalau ada orang lain selain Yahudi yang juga berkhitan, yang juga disunat, yaitu orang-orang Arab, orang-orang Islam. Ya, karena pada saat itu memang Islam belum dipertimbangkan sama sekali, Pak. Masih komunitas kecil, cuma 5.000 orang pengikutnya kurang lebih. Ya kan? Romawi jutaan orang mungkin pada saat itu, dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Maka pada saat itu ketika Heraklius itu berada di Baitul Maqdis, dia menerima surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini satu kerajaan Arab ya, yang tinggal di utara Madinah, berbatasan dengan Syam, yang mereka loyal terhadap Romawi dan selalu memberi update kabar apa yang terjadi di Jazirah Arab. Salah satu yang mereka kabar yang mereka beri kepada Heraklius, bahwa ada orang yang mengaku menjadi nabi tinggal di Madinah, tinggal di Yathrib. Ketika itu dia langsung sadar baru, ini mungkin yang dimaksud oleh ramalan itu, bahwa akan muncul raja yang segera berkuasa, ya kan, dari kalangan yang berkhitan. Sebelumnya dia bertanya, itu orang-orang Arab itu berkhitan atau tidak? Ya kan, dijawab, mereka berkhitan, wahai Heraklius. Oh, ini yang mungkin dimaksud oleh ramalan. Kalau orang Yahudi terlalu jauh, karena mereka terlalu lemah pada saat itu posisinya. Ya begitulah Allah memutarbalikkan dunia ya. Di zaman itu Yahudi nggak punya kekuatan, sekarang Yahudi yang menguasai dunia. Semua tunduk takut semua Yahudi. Ya, semoga Allah segera binasakan mereka atas kekejaman mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada saat itu Heraklius juga bertanya dia punya teman yang sangat paham tentang Injil ya. Sangat paham tentang Injil. Heraklius yakin akan ada nabi terakhir, Pak. Namanya paham tentang Injil kan. Dia bertanya kepada temannya tentang nabi-nabi, ciri-ciri nabi terakhir. Ya, pada saat itu juga di Arab, di Syam sedang ada orang-orang Arab yang berdagang, Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang mereka berdagang, dan berita itu sampai kepada Heraklius. Maka Heraklius panggil mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, Heraklius panggil mereka untuk diajak diskusi ya, diajak diajak diskusi. Karena pada satu Heraklius juga menerima surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi datang ke Syam membawa surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya bagaimana suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqal Azimir Rum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hambanya Allah dan juga utusan Allah kepada Hiraqal Azimir Rum. Jadi Rasulullah posisikan Heraklius sebagaimana semestinya. Rasulullah beri gelar dia Azimir Rum,
ya, orang yang diagungkan di Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku menyuruhmu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah Islam, niscaya Allah akan memberi kepadamu 2 pahala. Pahala dia masuk Islam dan pahala pengikutnya masuk Islam. Karena kalau Heraklius masuk Islam, pasti pengikutnya juga masuk Islam. Fa in tawallaita, tapi kalau engkau berpaling, fa alaika itsmu al-arisiyin. Tapi kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa al-arisiyin. Al-arisiyin yang maksudnya adalah orang-orang mereka pengikutnya Heraklius. Di antara maknanya adalah al-fallahun, ya, para petani-petani. Intinya para pengikutnya Heraklius. Lalu Rasulullah SAW mengutip surat Ali Imran ayat 64, ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Apa itu kalimat yang sama antara kita dengan ahlul kitab? Alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sampai kita antara sesama kita menjadikan sesuatu sekutu, sesembahan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kita adalah orang-orang yang Islam. Nah, itu isi surat, ya, yang diterima oleh Heraklius, yang dibawa oleh Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Heraklius menerima surat ini, ya kan, pas di situ ada orang-orang Arab yang sedang berdagang, yaitu Abu Sufyan, ya, dan kawan-kawannya. Maka dipanggillah Abu Sufyan dan kawan-kawannya ini ke satu tempat, ya, satu tempat untuk ditanya tentang siapa ini yang mengirim surat tentang Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah tentang diskusi antara Heraklius dengan Abu Sufyan adalah kisah yang sangat luar biasa, yang bahkan di akhir itu Heraklius mengirim surat balasan kepada Rasulullah, ya kan, bahwa dia Muslim, masuk Islam, tapi Rasulullah mendustakannya. Rasulullah mengatakan kadzaba aduwwullah, telah berdusta musuh Allah. Itu ya, nanti akan kita bahas secara lebih detail apa saja diskusi yang terjadi, ya. Ya, nanti Heraklius akan bertanya kepada Abu Sufyan dengan pertanyaan-pertanyaan, apa saja pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana jawaban Abu Sufyan, ya, atas pertanyaan-pertanyaan Heraklius. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke MC kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Mengenai teknis pemulangan orang kafir itu, apakah mereka disuruh pulang begitu saja atau kedua, bagi wanita-wanita apakah yang sudah kabur dalam Muslim, nah itu dengan suaminya yang kafir itu istilahnya apa? Cerai atau apa? Assalamualaikum. Ya, yang pertama, bagaimana teknis pemulangan, ya, orang-orang yang kabur seperti Abu Basir tadi? Mereka dijemput, Pak. Ya kan, tadi kan 2 orang dari Mekah menjemput Abu Basir. Dibawalah pulang Abu Basir, tapi di tengah jalan Abu Basir melawan, ya, melakukan satu trik lah untuk bisa membunuh mereka, gitu. Akhirnya mereka yang jemput itu satu dibunuh, satu kabur, dia kembali ke Madinah. Ketika kembali lagi ke Madinah, diusir Rasulullah, jangan ke Madinah, karena dalam perjanjian kau tidak boleh ke Madinah. Akhirnya dia keluarkan dari Madinah dan menetap di satu daerah dekat pantai. Ya, jadi intinya Rasulullah yang melaksanakan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ya, jadi statusnya Abu Basir walaupun Muslim tapi bukan di bawah kekuasaan Rasulullah, tapi di bawah kekuasaan orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi antara Abu Basir dengan orang Quraisy, ya urusan mereka, bukan urusan Rasulullah. Tapi statusnya Muslim sampai akhir hayat. Abu Basir itu Muslim sampai akhir hayat. Karena setelah nanti poin perjanjian dibatalkan oleh orang Quraisy sendiri tadi, bahwa orang yang kabur dari Mekah tidak perlu lagi dikembalikan ke Mekah.
Itu kan dibatalkan sendiri oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka ya datang ke Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, statusnya apa itu dengan suami-suami mereka? Dalam Islam kan tidak boleh Pak, laki-laki non-muslim atau wanita muslimah bersuamikan non-muslim, itu tidak boleh. Maka statusnya ya pernikahan mereka tidak dianggap begitu ya. Dan solusi dari Rasulullah pada saat itu ya mahar-mahar yang telah dibayarkan oleh mereka dikembalikan pada mereka. Maka kaum muslimin, para sahabat mengumpulkan uang untuk bisa mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh suami-suami mereka. Jadi mereka datang ke Madinah itu bukan Rasulullah culik, bukan Rasulullah paksa, tapi kemauan mereka sendiri. Karena mereka wanita itu kan lemah Pak, butuh lindungi. Tapi mereka masuk Islamnya bukan pas datang ke Madinah, tapi sudah Islam ketika di Mekah. Ya kan? Nah, mereka Islam di Mekah dan kondisi politik lah itu kan panas sekali antara Mekah dengan Madinah. Mereka merasa terancam. Mereka satu sebagai muslimah, mukminah dan wanita. Siapa yang melindungi mereka? Gitu ya. Mereka terancam sekali. Maka mereka ya dengan pilihan mereka kabur dari Mekah ke Madinah, dan itu pilihan yang sulit ya. Karena mereka berhari-hari pasti itu dalam perjalanan. Datang ke Madinah maka dilindungi oleh Rasulullah SAW. Gitu. Statusnya apa ya? Statusnya ya pisah dengan suaminya. Berarti. Ya walaupun kalau zaman sekarang ada fatwa sebagian ulama ya, kalau misalkan walaupun fatwa ini tidak disepakati oleh banyak ulama yang lain ya, seperti misalkan ada dua sepasang suami istri non-muslim, lalu yang wanita masuk Islam, harusnya kan langsung bercerai dengan suaminya. Tapi kalau zaman sekarang banyak sekali pertimbangan, mungkin mereka punya anak, mereka punya apa gitu ya. Ada sebagian yang mengatakan tahan dulu sampai ada upaya untuk mendakwahkan suaminya masuk Islam. Kalau nggak ada juga baru meminta untuk pisah. Walaupun itu pilihan yang berat sekali, tapi begitulah syariat, harus diikuti. Saya punya tetangga begitu Pak, tetangga persis samping saya. Tetangga persis samping saya. Tembok rumahnya nempel sama tembok rumah saya di Bekasi. Jadi dulunya mereka berdua non-muslim, istrinya masuk Islam, suaminya sampai sekarang belum mau masuk Islam. Tapi mereka sampai sekarang statusnya secara negara masih suami istri dan masih tinggal bareng. Ya harusnya kan pisah begitu ya. Ya Allah alam ya, semoga Allah segera kasih hidayah kepada suaminya. Tapi suaminya ya dekat sekali dengan kita. Acara-acara kita pun dia ikut. Buka bersama RT apa segala macam dia ikut. Acara-acara yang Islami begitu ya, ada pengajian dia ikut suaminya. Semoga ya suaminya segera dapat hidayah. Ya, sebenarnya hukum aslinya sih kalau itu kan, kalau terjadi hubungan kan hukumnya aslinya zina begitu, dianggap zina ya. Ya, tapi memang untuk menerapkannya butuh apa? Untuk menerapkannya artinya untuk segera pisah mungkin ya butuh waktu gitu ya, butuh banyak sekali pertimbangan. Ya semoga Allah segera kasih hidayah kepada suaminya. Gitu. Baik, kemudian dari kalau tadi kaji ini. Jangan Rasulullah kan beri surat ke Raja Najasyi sama Raja Romawi ya. Terus itu kan mengajak untuk masuk Islam. Artinya Rasulullah berdakwah. Apakah ketika Rasulullah melakukan itu ayat yang berbunyi untuk menjelaskan diri ketika itu sebuah untuk pasal itu tidak ya asal sudah turun atau belum tuh surat apa ya ayat 125 bagaimana untuk menjelaskan diri ketika itu Surat An-Nahl kayaknya. An-Nahl 125. Itu apakah sudah turun atau belum? Masih. Iya. Wallahu alam sudah turun atau belum? Wallahu alam. Saya tidak hafal kapan ayat itu turun, apakah setelah kejadian ini atau belum. Tapi yang jelas isi surat Rasulullah itu ya tidak basa-basi, dan menurut saya itu kalaupun ayat itu sudah turun itu bagian dari apa? Bagian dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Yang agak keras. Iya. Rasulullah kan mengirim utusan, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima juga tidak masalah gitu kan. Hanya yang jadi sumber peperangan ketika utusan Rasulullah nanti dibunuh. Karena ada sebagian raja yang ketika dikirimin surat itu, utusan Rasulullah dibunuh. Ada. Kalau dibunuh baru itu namanya ngajak perang. Ya kan? Namanya utusan dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan nggak boleh dibunuh Pak.
Utusan itu kan ini apa, safir ya. Safir itu bahasa kitanya sekarang duta besar, duta. Duta dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak boleh dibunuh. Duta Indonesia di Amerika kalau dibunuh sama pihak Amerika, namanya Amerika ngajak perang sama Indonesia. Atau sebaliknya duta Amerika di Indonesia kalau dibunuh sama pihak Indonesia, berarti Indonesia ngajak perang Amerika. Jadi Rasulullah ketika mengirim utusan-utusan itu, ya mengirim saja, ajakan, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima juga tidak masalah. Itu ada berjalan etika diplomasi. Iya, etika diplomasi, betul. Berjalan etika diplomasi. Berlaku etika diplomasi. Betul kan? Baik, mungkin dan setelah kesempatannya. Baik, kalau cukup tidak ada yang lagi, kita akhiri dari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا رزقا طيبا اللهم ارزقنا رزقا حسنا اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.